Selamat pagi Akang Teteh, apa kabar semuanya? Apakah Akang Teteh siap mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang materi teks eksplanasi kelas 8. Kompetensi dasar pada materi teks eksplanasi. 3.10 Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Indikatornya, 3.10.1 Menganalisis isi teks eksplanasi. 3.10.2 Menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi. 3.10.3 Menganalisis struktur teks eksplanasi. 3.10.4 Menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu proses alam atau fenomena bisa terjadi, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Dan yang terakhir, keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3 antara lain. Pertama, pernyataan umum, yang berisi pernyataan umum mengenali topik yang akan dijelaskan proses terjadinya atau proses keberadaannya. Yang kedua, sebab dan akibat, berisi mengenal detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga paling akhir. Dan yang terakhir, ketiga, interpretasi, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir, keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Baik Akang dan Teteh, di sini Bapak ada satu contoh fenomena untuk kalian simak. Mari kita simak sama-sama videonya. Tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wow.